Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah part 7 atau bagian ketujuh dari kita belajar studi kelayakan bisnis untuk para mahasiswa dan juga umum. Siapa saja bisa belajar ini. Oke. Nah, aspek teknis dan operasi akan kita pelajari lebih dalam pada slide selanjutnya. Nah, pada kali ini kita belajar lagi mengenai fungsinya untuk apa sebenarnya, yaitu untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout, serta kesiagaan mesin yang akan digunakan. Jadi ini kita belajar dan membahas mengenai teknis ya, teknis yang akan kita kerjakan di operasionalnya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita tidak hanya berpikir mengenai bagaimana menjual, bagaimana membuatnya, tapi kita juga harus tahu bagaimana sistem itu nanti akan berjalan, bagaimana operasional itu akan berjalan, bahkan mungkin kita bisa merancangnya sampai detail-detailnya. Jadi kita belajar mengenai aspek teknis dan operasi itu di sini tujuannya pertama yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Nah, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat itu. Jadi untuk menentukan lokasi-lokasi ini tidak boleh asal ya. Jadi harus ada perhitungan dan ada juga proyeksi tertentu seperti itu. Kemudian tujuan lainnya adalah agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dan proses produksi yang dipilih. Nah, jadi layoutnya harus sesuai dengan produksi yang akan dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi kerja bagi operasional yang akan berlangsung di sana. Kemudian agar bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksi. Jadi kita juga harus memiliki rencana nanti akan menggunakan mesin yang seperti apa dan kemudian mau menggunakan teknologi yang seperti apa, manual kah atau otomatis kah, seperti itu. Jadi memang harus direncanakan dengan matang dan dikonsep sedemikian rupa juga. Nah, jadi kenapa kita mempelajari aspek teknis dan operasi ya. Selain itu agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Jadi ini penting ya mengenai metode persediaan. Jadi kita harus ada sistem persediaan, entah itu persediaan tentang bahan baku seperti itu ya. Nah, itu kita memang harus benar-benar efektif di persediaan supaya tidak gendut ya persediaannya sehingga mengganggu nanti mungkin di cash flow-nya seperti itu. Kemudian kenapa kita harus belajar aspek teknis dan operasi ini juga agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi pesan saya kalau tenaga kerja itu rekrut yang memang benar-benar sesuai dengan kompetensinya gitu ya, sehingga kita lebih aman dalam beroperasi dan lebih mudah gitu. Ya mungkin beberapa yang akan yang menonton ini mungkin sudah menjalani ya bagaimana lika-liku operasional apabila bukan pada spek yang tepat gitu kan ya. Lanjut berikutnya yaitu mengenai pertimbangan umum lokasi ya. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita menentukan lokasi jenis usaha yang dijalankan apa dulu gitu ya. Misal kita mau menjalankan usahanya yaitu usaha kesehatan, misal klinik dokter gigi misal. Nah, itu tempatnya di sebuah desa yang jauh dari lalu lintas utama, misal harus masuk gang dulu dan masih lewat jembatan. Nah, seperti itu. Kita harus bisa menilai ya, gitu, menilai tempat kita itu apakah sudah sesuai dengan jenis usaha yang akan kita kerjakan.
Nah, apakah dengan dekat dengan pasar dan konsumen? Nah, ini misal tempat lokasi klinik dokter gigi kita itu dekat dengan konsumen, cuma konsumennya adalah eh, daerah pedesaan seperti itu ya. Jadi kalau daerah pedesaan mungkin bisa dikatakan minat terhadap kesehatan gigi masih belum terperhatikan ya, seperti itu. Nah, apakah dekat dengan bahan baku? Nah, apabila kita misal bahan baku kita habis, maka apakah ekspedisi menjangkau tempat kita? Seperti itu. Apakah ekspedisi mampu untuk mengirim ke tempat kita atau kita sebaliknya? Jadi begini, saya pernah memiliki partner kerja yang berada di pelosok Kalimantan. Waktu itu beliau juga tenaga kesehatan dan membutuhkan beberapa alat kesehatan. Jadi waktu itu saya mengirim ke tempat beliau. Jadi menurut informasi beliau itu hanya ekspedisi tertentu yang bisa, gitu ya, yang bisa mengirimkan barang ini, karena ekspedisi lain tidak terjangkau. Karena untuk menjangkau tempat beliau ini, si dokter ini itu harus menggunakan speedboat dulu atau menggunakan harus menyeberangi sebuah perairan seperti itu. Nah, ini memang kita harus ini ya, harus mempertimbangkan juga, gitu ya. Apakah tersedia tenaga kerja di sana? Wah, ini juga ya. Kalau kita membutuhkan sebuah asisten untuk dokter gigi, apakah ada ini ya, perawat giginya mungkin, ataukah tenaga administrasi yang mumpuni mungkin seperti itu, atau perawat minimal masuk. Ya, kalau daerahnya masuk udah jauh dari ya, kita jauh dari um, tempat ini ya, keramaian utama ya, mungkin kita harus pertimbangkan lagi gitu ya. Apakah di sana tersedia sarana prasarana? Ya, misal tersedia apakah dekat dengan masjid, apakah dekat dengan tempat pemberhentian kendaraan umum, apakah dekat dengan pusat pembelanjaan, misal seperti itu. Nah, kita juga harus menganalisis lokasi juga gitu ya, sebelum kita akan membuat sebuah bisnis atau sebuah project. Nah, lanjutnya yaitu pertimbangan umum lokasi. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan? Nah, biasanya kalau kita menggunakan ingin membuat sebuah pabrik, ya kita mungkin harus jauh dari pusat pemerintahan ya, karena bisa saja nanti mencemari area pemerintahan. Apakah dekat dengan lembaga keuangan? Ya, misal bank ya. Apakah dekat gitu? Bagaimana kita nanti store-nya seperti itu, menaruh uangnya bagaimana ya gitu. Jadi kalau memang jauh itu akan sangat apa namanya, menyusahkan ya. Resiko juga buat petugas yang akan setor karena lokasinya jauh seperti itu. Apakah di kawasan industri? Nah, untuk industri ini khusus untuk kita harus tahu dulu apakah ini termasuk kawasan industri atau bukan. Apabila itu bukan kawasan industri, maka tidak diperkenankan. Apakah ada kemudahan ekspansi atau perluasan? Jadi kalau kita misal kita mau membangun sebuah pabrik ya, kita harus mikir apakah bisa ini pabriknya diperluas apabila bisnis kita itu bagus gitu ya. Memperluas bangunan dengan cara membeli tanah-tanah sebelahnya misal. Kemudian untuk kondisi adat ya, budaya, sikap masyarakat dan hukum. Jadi kita juga harus memahami ya bagaimana adat dan budaya yang ada di lingkungan ketika kita ingin membuka sebuah pabrik misal ya di situ. Apakah budayanya itu welcome atau maksudnya sesuai gitu, atau kita beradaptasi dengan budaya tersebut di lingkungan tersebut. Ya, misal kita itu membuat pabrik di Bali, misal ya, maka kita juga harus menerapkan adat-adat yang ada di Bali. Misal pabrik kita itu harus ada semacam bangunan-bangunan adat yang khas Bali,
kemudian juga hari libur Bali kita juga harus tetap libur seperti itu, walaupun tidak merayakan atau seperti itu ya, tidak mengikuti, tapi kita tetap libur. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan budaya adat di sekitar. Dan secara hukum juga kita harus juga legal ya, maksudnya legal di sini apakah pabrik tersebut itu sudah legal, boleh secara hukum juga sudah memenuhi untuk berdiri di daerah tersebut dan di lingkungan sekitar masyarakat Bali, misal seperti itu. Apabila kita mau menentukan sebuah lokasi, ya kita menggunakan metode penilaian hasil value di sini. Jadi kita bisa mengundang beberapa pakar atau konsultan, misal atau beberapa orang yang memiliki sebuah pemikiran mengenai sebuah penilaian lokasi bisa juga. Nah, di sini mungkin ada beberapa kebutuhan yang bisa kita jadikan poin-poin penilaian apakah lokasi tersebut memenuhi atau tidak. Nah, di sini ada misal kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Dan di situ kita lakukan total nilai. Dan total nilai yang memiliki nilai paling tinggi di situ, maka bisa dikatakan di wilayah tersebut potensinya lebih bagus secara value yang diberikan oleh lokasi tersebut. Jadi di sini itu Bandung merupakan sebuah lokasi yang memiliki value lebih untuk dibangun sebuah project atau bisnis. Mengenai luas produksi ya, di mana luas produksi itu kita juga harus menentukan beberapa poin supaya nanti pada prosesnya tidak mengalami sebuah masalah. Jadi misalkan tiba-tiba permintaan kita itu membludak ya, membludak. Jadi kita juga harus ada sebuah perkiraan bagaimana kita bisa mengantisipasinya ya, terkait dengan peralatan, mungkin mesin-mesin yang kita gunakan, kemudian tenaga kerjanya apakah ada, apabila permintaan atau produk-produk yang kita produksi menjadi kapasitasnya 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Nah, ini perlu disesuaikan juga dan diperkirakan ya. Jadi kita juga harus tahu poin pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Jadi misal bisnis kita ini melihat pesaing-pesaing kita bertambah besar. Oh, berarti bisa dikatakan bisnis ini ke depannya makin besar juga gitu ya. Sehingga dapat dikatakan kita juga harus siap-siap untuk kapan kita harus berinvestasi mesin kembali, kemudian ruangan kita jangan sampai terlalu sempit sehingga barang-barang dan tenaga kerja tidak leluasa dalam bekerja. Pengadaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, ini karena tenaga kerja ini kaitannya dengan apakah ada teknisinya. Nah, untuk tenaga-tenaga yang ahli seperti itu memang sangat-sangat langka ya. Jadi kita bagaimana mempersiapkan sedini mungkin apabila terjadi lonjakan atau perluasan pabrik misal ya. Kemudian pengadaan bahan baku. Jadi kita harus memperluas supplier-supplier bahan baku. Jangan sampai kita suppliernya itu-itu saja. Jadi kita tidak berkembang ya. Teknologi mesin dan peralatan pasar. Jadi memang ini dibutuhkannya sebuah pemikiran yang luas. Bagaimana kita juga harus menerima teknologi yang terbarukan dan juga mesin-mesin yang sekarang tinggal pencet-pencet seperti itu sudah bisa melakukan produksi seperti itu, dan peralatan pasar lainnya. Daur hidup produk substitusi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan daur hidup produk.
berapa lama produk ini dapat berada di pasaran, misal seperti itu. Nah, ini juga terkait masa expired dan dari hidup produknya apakah lama ataukah pendek. Nah, ketika pendek ada retur barang, nah itu bagaimana menyikapinya? Apakah berada di gudang produk retur sendiri? Nah, kalau juga ada gudang produk retur, berarti kita juga harus mempertimbangkan luas produksi, luas bangunannya untuk membuat sebuah pabrik, misal seperti itu. Kemudian produk-produk substitusi. Kita juga harus memikirkan produk-produk substitusi dari produk yang kita sudah produksi ya. Bagaimana produk substitusi itu beredar di pasaran, misal seperti itu. Sehingga kita juga harus memikirkan untuk bisa merambah produk-produk substitusi juga. Sehingga produksi kita menjadi lebih luas, kapasitasnya menjadi lebih banyak lagi. Tata letak atau layout di sini kita pelajari dulu, yaitu sebuah proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang menentukan efisiensi produk dan operasi. Jadi jangan sampai tata letak atau layoutnya itu menyulitkan ya, menyulitkan tenaga kerja, menyulitkan proses operasional yang ada seperti itu. Tapi apabila kita membuat sebuah pabrik, membuat sebuah bisnis yang berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pasti itu sudah ada tata letak atau layoutnya sendiri gitu ya. Untuk pembuatan pabrik tidak boleh asal, sehingga itu harus diajukan dulu apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, poin pertama yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Jadi memang ada ruangan-ruangan yang khusus untuk digunakan pemeliharaan bangunan, pemeliharaan alat-alat seperti itu. Kemudian juga kita harus memperhitungkan ruang gerak dari karyawan-karyawan yang memproduksi, jangan sampai terlalu sempit ya. Kemudian pemakaian ruangan yang efisien. Jadi kita juga harus memikirkan pemakaian ruangan yang efisien, jangan sampai terlampau jauh misal ya, sehingga memakan waktu untuk mengirimkan barang, mengoper barang, seperti itu. Mengurangi biaya produksi maupun investasi. Jadi kalau ada tata letak dan layout ini, kita tidak akan oversize misal seperti itu, atau over investasi di bangunan atau di tanah. Jadi misal ya, untuk sebuah klasifikasi pembuatan rumah sakit minimal gitu ya, minimal tanahnya itu dengan luasan 5.000 misal ya, seperti itu, luasan 5.000. Jadi kita investasinya tidak sampai beli tanah yang 1 hektar misal ya, dan dengan mengeluarkan dana yang besar, misal pembelian tanah 1 hektar, kita juga merupakan perputaran uangnya juga tidak efektif dan efisien lagi gitu. Jadi itulah manfaatnya ada sebuah yang namanya tata letak atau layout daripada bangunan atau tata ruangnya. Next, keuntungannya lagi ketika ada tata letak atau layout, yaitu aliran material menjadi lancar. Ya, jadi tidak terjadi kemacetan atau crash pada proses produksi. Kemudian pengangkutan material dan barang jadi rendah. Jadi perpindahan barang jadi satu proses setengah jadi menjadi produk jadi itu tidak memakan waktu lama, karena prosesnya berkesinambungan ya. Jadi kalau proses kesinambungan, kita jangan sampai memutus jalannya aliran produk tersebut, sehingga banyak hal yang mungkin terjadi di proses perpindahannya nanti. Kebutuhan persediaan yang rendah. Selanjutnya kita belajar mengenai pemilihan teknologi. Jadi kita harus memilih teknologi yang tepat ya. Jadi di sini ada ketepatan teknologi dan bahan baku ya. Misal kita menggunakan mau membuat sebuah produk yaitu pisang ya, dengan bentuk yang bulat-bulat. Nah, bulat-bulat di sini kita harus juga menentukan, nah, alat mana yang kita gunakan.
Di sini ada beberapa alat, ternyata alatnya ada yang menghasilkan bulat, ada yang menghasilkan lonjong. Jadi kita harus tahu, kita memilih alat yang menggunakan menghasilkan bentuk oval, lonjong atau yang bulat. Nah, spek kita adalah membuat pisang yang bulat. Nah, di situ, maka kita tidak boleh mengganti atau merubah spek tersebut eh, menyesuaikan dengan alat. Mungkin alatnya yang mungkin kita harus ganti ya, karena nanti kalau tidak sesuai alatnya maka produknya juga akan berbeda juga, tidak sesuai spesifikasi yang akan diproduksi. Kemudian jenis pisangnya juga, kita menggunakan pisang apa, maka kita harus mengikuti standar. Misal kita menggunakan pisang raja, maka kita harus menggunakan pisang raja, tidak boleh mengganti dengan pisang lainnya, misal pisang gajah atau pisang merlin seperti itu, karena nanti hasilnya akan berubah, tidak sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya adalah mengenai pemilihan teknologi. Jadi di sini kita juga harus melakukan seperti studi banding, atau kita juga harus bersafari ke perusahaan-perusahaan lain untuk melihat teknologi-teknologi yang sedang digunakan pada masa kini. Jadi kita itu, misal kalau dulu kita menggunakan alat manual untuk memotong bentuk-bentuk dari keripik pisang, misal seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dari perusahaan lain atau pabrik lain mesin-mesin yang mereka gunakan untuk memproduksi pisang, keripik pisang dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kita juga harus lebih sensitif terhadap perubahan zaman sehingga kita mampu untuk dapat memproduksi dalam jumlah yang besar sesuai dengan permintaan pasar. Pemilihan teknologi yang kita gunakan untuk sebuah produksi produk misal ya, kita juga harus mempertimbangkan tentang teknologi lanjutan dari peralatan yang kita gunakan. Misal kita juga sudah menggunakan peralatan yang semi otomatis, mungkin kita juga nanti harus bisa menggunakan mesin-mesin yang sudah dapat berjalan otomatis. Nah, ini merupakan salah satu pembaharuan dari sebuah teknologi untuk mempercepat dan membuat sebuah produksi itu menjadi lebih efisien lagi, supaya nanti semua produk-produk yang berada di pasaran itu menjadi lebih dapat diproduksi massal dengan jumlah yang besar. Selain itu juga dapat mengurangi biaya variabel yang ada di sebuah produk, jadi bisa lebih efisien sehingga daya jual, daya saing sebuah produk di pasaran itu dapat atau mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Dalam memilih sebuah teknologi, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, misalnya besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Misalkan kita tidak mampu, belum siap atau belum siap untuk menggunakan sebuah alat yang mungkin lebih canggih dengan biaya investasi yang lumayan tinggi, misal ratusan juta seperti itu, dengan biaya pemeliharaan yang juga di atas estimasi atau budget yang dikeluarkan, budget sesuai dengan harapan yang dikeluarkan, maka kita juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi kita mungkin bisa menggunakan atau memilih alat-alat teknologi lainnya yang sesuai dengan kemampuan sebuah pabrik, misal seperti itu. Kemudian kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Jadi diusahakan sebuah industri juga memiliki tenaga kerja yang mampu untuk bisa di-upgrade terus-menerus kemampuannya dan mampu untuk dikembangkan, sehingga para tenaga kerja atau karyawan ini mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, misal kebijakan, teknologi yang ada di lingkungan sekitar, sehingga mampu beradaptasi, mampu menyerap hal-hal baru, dan bisa mengupgrade atau memperbaharui kemampuan atau skillnya di industri tersebut. Kemudian pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja.
Jadi juga dipertimbangkan ya, misal sebuah peralatan atau teknologi tertentu membutuhkan tenaga ahli, misal seperti itu. Nah, tenaga ahli tersebut mungkin dibatasi oleh pemerintah, jadi tidak banyak, sehingga kita juga harus mempertimbangkan apakah kita akan menggunakan teknologi tersebut atau tidak, seperti itu. Dan mungkin ada perimbangan-perimbangan atau pertimbangan lain dari perusahaan mengenai teknologi apa yang nanti akan digunakan oleh industri tersebut. Untuk sebuah industri atau sebuah project bisnis lainnya, kita akan berbicara mengenai safety stock, yaitu persediaan pengamanan atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan ya. Safety stock ini sangat diperlukan guna mengantisipasi ketika terjadi pembludakan permintaan akibat permintaan yang tidak diduga. Jadi kita juga harus memiliki sebuah sistem yang mungkin lebih baik apabila sistem tersebut otomatis. Jadi mendeteksi persediaan minimum yang sudah ada di gudang. Kemudian dengan adanya otomatisasi tersebut, maka kita dapat lebih cepat untuk melakukan restock kembali, menyediakan memenuhi kembali persediaan barang yang sudah mencapai MOQ atau persediaan minimum di sebuah gudang. Kemudian besarnya pesanan standar. Jadi memang untuk mengurangi resiko terhadap expired date atau sebuah barang itu sudah tidak lagi tren lagi. Nah, itu kita harus menentukan besaran pesanan sesuai dengan standar. Jadi kita memiliki standar maksimum pemesanan sebuah produk atau bahan baku misal gitu. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai persediaan maksimum ya. Nah, di sini juga ada persediaan maksimumnya berapa di situ. Sehingga kita juga harus mengevaluasi atau mengontrol, lebih tepatnya lebih mengontrol ya persediaan sehingga tidak terjadi over kapasitas di sebuah gudang. Kemudian tingkat pemesanan kembali, kita juga harus mengantisipasi atau harus mampu menganalisis tingkat pemesanan kembali. Jika sebuah produk memiliki perputaran atau bahan baku memiliki perputaran yang cepat di sebuah industri, maka kita juga harus mengantisipasi, gitu ya, mengantisipasi stok persediaan barang tersebut. Jadi mungkin kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya sebuah operasional di gudang persediaan seperti itu. Kemudian ada administrasi persediaan. Jadi administrasi persediaan ini kita harus memiliki pintu-pintu ya, pintu-pintu misalnya administrasi persediaan, misal ada bagian purchasing sendiri, bagian gudang sendiri, di mana kedua bagian tersebut, misal kedua bagian tersebut memiliki sinkronisasi ya, kapan mereka harus repeat order, harus membeli persediaan kembali, bagaimana pengontrolan oleh bagian gudang, misal seperti itu. Jadi ada administrasi persediaan. Selain kita juga menggunakan sistem yang otomatisasi untuk mengatur stok di gudang persediaan atau gudang barang. Di sini ada reorder point. Reorder point itu waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada agar tidak terjadi kekurangan bahan baku pada saat dibutuhkan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi di mana bagian purchasing juga harus mampu menganalisis dan mengevaluasi ketika suatu barang itu terjadi keterlambatan pemesanan seperti itu. Jadi misal kita memiliki minimal persediaan yang harus ada di gudang. Nah, ketika kita harus reorder, kita juga harus
mengantisipasi keterlambatan barang tersebut datang, atau mungkin mengantisipasi minimumnya barang yang kita pesan di pasaran. Jadi untuk bagian reorder point atau biasanya ada di bagian purchasing produk, bahan. Nah ini juga harus dapat mengatur dan juga harus mampu untuk mengevaluasi lingkungan eksternal terhadap ketersediaan bahan baku atau produk yang dibutuhkan oleh industri, sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan sehingga mengganggu jalannya produksi sebuah produk.